Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayu. Hari ini kita akan belajar sosiologi kelas 11 dengan substansi struktur sosial. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur sosial pada kehidupan masyarakat. Apa sih yang akan kita pelajari di struktur sosial ini? Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian struktur sosial, ciri-ciri struktur sosial, fungsi struktur sosial, dan tipe struktur sosial. Nah, pengertian struktur sosial menurut para ahli, yang pertama menurut Sujono Sukanto bahwa struktur sosial adanya hubungan timpal balik antar posisi dan peran sosial. Jadi, posisi ini adalah status sosial di mana adanya kedudukan seseorang, yang berarti kedudukan itu ada dalam sebuah kelompok, dan peran sosial ini adalah seperti hak dan kewajiban seseorang dalam kedudukan tersebut. Seperti pada contoh di samping ini bahwa seseorang yang menjabat sebagai RT itu adanya mengayomi masyarakatnya atau warganya, serta memberi keamanan dan kenyamanan terhadap warga, ya, keamanan, dan ada arah tanah juga kebersihan. Nah, selain mengayomi, memberi keamanan, serta memberitahu dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kebersihan di dalam lingkungan itu sangat penting. Terus yang kedua yaitu menurut Talcott-Person, di mana struktur sosial itu ada ketertarikan antar manusia. Seseorang akan saling ketergantungan satu sama lain, di mana seperti contoh pada di samping ini bahwa siswa membutuhkan guru dalam proses belajar mengajar. Guru pun membutuhkan kepala sekolah dalam melakukan pengelola proses pembelajaran. Guru juga membutuhkan staf administrasi untuk mengerjakan administrasi sekolah. Serta kepala sekolah membutuhkan komite sekolah untuk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah tersebut. Bukan hanya siswa, guru, dan kepala sekolah saja. Petugas kantin pun membutuhkan pedagang makanan untuk mengisi kantin di sekolah atau supplier dari luar. Serta staf administrasi membutuhkan penjaga sekolah untuk membantu pekerjaan administrasinya. Dan juga dalam lembaga sekolah, lembaga pendidikan pun komite sekolah membutuhkan pekerja bangunan ketika sekolah akan membangun ruang kelas ataupun prasarana yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menurut James Samuel bahwa struktur sosial itu adanya pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia, sehingga mereka berkesinambungan satu sama lain dan saling membutuhkan atau ketergantungan juga. Nah, jadi kesimpulan secara umum struktur sosial itu adanya keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial, yaitu pokok di mana kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial ini ada 3, yaitu yang pertama mengacu pada pola-pola hubungan sosial. Seseorang berada dalam pola hubungan sosial ini adanya kalian mengikuti komunitas yang berada di luar, seperti ada gambar di samping pertama ini, ya, bahwa seorang untuk menjalin hubungan itu adanya mencari teman baru, membentuk relasi baru, dan lain sebagainya. Kemudian ciri struktur sosial yang kedua, di mana mencakup semua hubungan sosial antar individu pada
saat tertentu, di mana seseorang akan berkerumun itu pada waktu tertentu. Jadi berkerumunannya itu hanya sementara atau tidak permanen ya disebutnya itu. Bisa saja itu karena ada tujuan bersama untuk kerjasama meningkatkan, contohnya dalam suatu perusahaan. Kerjasama dalam suatu perusahaan, terus mereka pulang ke rumah dengan kepentingannya masing-masing. Itu yang kedua ya, ciri-ciri struktur sosial yang ketiga. Di sini adanya aspek dinamis, berarti dinamis itu ada perubahan yang sangat pesat ya, yang mana mengalami perkembangan dan mudah menyesuaikan diri. Banyak orang-orang kan ada yang tipenya ada yang antisosial, dan ada juga yang sosialisasinya itu sangat kuat ya. Dimana di sini manusia atau individu harus bersosialisasi dengan lingkungannya sekitar, harus beradaptasi, apalagi seperti merantau ya, atau beda tempat dan perubahan cara menyesuaikan diri dari daerah asal kalian, kemudian kalian merantau ke daerah orang lain, itu kalian harus menyesuaikan diri dengan adaptasi dengan lingkungan tersebut dan budayanya di sana. Itu ciri struktur sosial. Kemudian ini ada fungsi struktur sosial. Nah, ini kenapa struktur sosial ada fungsinya, di mana struktur sosial itu berfungsi untuk pengawasan sosial. Seperti contoh di samping ini ya, dalam lembaga pendidikan atau pengawasan sosial ini ada guru BK, di mana guru BK menasehati atau menegur ada yang melanggar aturan sekolah, sehingga anak yang berbuat ulah seperti merokok atau bolos atau mengadakan tawuran antar sekolah, itu juga bisa berperan guru sebagai pengawas sosial ya, melewati mata pelajaran yang diberikan oleh setiap guru mengenai norma dan nilai sosial, agar peserta didik bisa menyesuaikan dirinya dengan aturan yang ada di lingkungan tersebut. Ya, kedua, fungsi struktur sosial ya, kedua sebagai dasar penanaman disiplin sosial. Disiplin sosial itu sebenarnya ya mulai dari sejak dini di dalam keluarga itu sudah ada penanaman disiplin sosial, di mana sangat penting sekali dalam kehidupan dan memang tidak mudah melatih karakter seseorang. Kedisiplinan itu dapat menyatu dalam diri dengan cara menghilangkan rasa malas ya, dimana cara disiplin seseorang itu dapat mendisiplinkan waktu terlebih dahulu. Cara membagi waktu itu yang pertama dilakukan dengan cara apa? Menaati aturan dengan baik. Yang dibuat pertama yang dibuat aturan dengan baik itu dengan diri sendiri ya, aturan sosial pertama dengan membuat aturan untuk diri sendiri agar terhindar atau terjauh dari rasa malas. Kemudian setelah adaptasi dengan aturan sendiri, bisa disiplin dengan diri sendiri, kemudian kalian masuk ke dunia sosial di lingkungan kalian. Kalian bisa mengikuti aturan atau menaati aturan sosial dan dapat membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan atau hal-hal yang memang tidak penting dilakukan ya. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat untuk kalian di masa depannya. Kemudian seperti ini ya, contoh yang nomor 2 ini mengadakan upacara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Terus yang ketiga, fungsi sosialnya itu sebagai pembelajaran bagi individu mengenai struktur yang ada dalam masyarakat, mengenai baik ketaatan atau kebiasaan ya. Itu pendidikan karakter sejak dini ya, kebiasaan dari dalam keluarga,
berkata lembut kepada orang tua, tidak kasar, terus menaati orang tua, tidak membantah, terus sopan santun kepada orang dewasa, cara bahasa kepada orang sesama ataupun di bawah umur kita itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Kemudian tipe struktur sosial. Nih, adanya tipe struktur sosial dikatakan bahwa jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat menyilang atau berpotongan ya, bersifat menyilang atau berpotongan. Di mana dalam contoh berikut ini bahwa dalam bulan ini adalah berpotongan ya, suku Minang dan suku Jawa. Mereka berbeda suku namun memiliki keyakinan yang sama ya. Kemudian yang kedua yaitu terjadi tumpang tindih parameter atau tolak ukur dan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok. Di sini mereka memiliki identitas masing-masing di mana suku yang berbeda, etnis yang berbeda, ya budaya. Di kotak ini bahwa ada kelompok A, B, sama C. Yang kelompok A itu adalah suku Madura. Mayoritas suku Madura ini adalah pedagang ya. Dan kelompok B ini etnis Cina. Rata-rata etnis Cina itu adalah sebagai pengusaha ya. Terus yang di kelompok C ini adanya suku Jawa. Nah, di suku Jawa ini adalah sebagai mayoritasnya suku Jawa sebagai pegawai ya atau buruh juga. Nah, di sini ada perbedaan ya dari tipe struktur sosial. Mana yang pertama ini adalah berpotong. Mereka berbeda suku tetapi memiliki keyakinan yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah tolak ukur atau bisa seperti tumpang tindih parameter, mana masing-masing punya ciri khas atau masing-masing suku itu diidentikan dengan contohnya Madura, rata-rata pedagang ya atau banyak yang merantau ke luar kota. Juga suku Jawa ini sebagai contoh. Nah, itu dari saya pemaparan tentang struktur sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.